tanya, apa kabar semuanya hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Ya sekali lagi, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kok nggak semangat sih? Sekali lagi coba. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu ya. Coba sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Irfan pimpin doanya. Kita doa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga untuk pembelajaran hari ini kita bisa semangat, bisa paham gitu ya materi kita hari ini dengan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Coba ibu tanya, siapa hari ini yang tidak masuk? Nggak ada. Nggak ada ya, ibu absen ya. Trianisa, Masuk. Irfan, Hadir. Atta, Masuk. masuk ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lagi, kita coba lihat kelas kita dulu. Sudah rapi atau belum? Sudah. Sudah ya? Sudah semua ya? Udah bersih ya? Ya. Nah, untuk kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kita ada semangatnya hari ini, semangat belajar, semangat menuntut ilmu ya. Coba kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasti udah hafal semua kan? Sudah. Nah, coba kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hore, tepuk tangan buat kita semuanya. Kita berarti sudah semangat ya hari ini ya untuk belajar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Lalu setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Yang ketiga, setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal dengan benar. Yang keempat, setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran bilangan desimal dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Dan terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif seperti itu ya. Coba Ibu tanya di sini. Ada yang tahu nggak manfaat tumbuhan bagi manusia? Ada tahu nggak? Coba jawab. Ada yang berani nggak? Apa Nisa? Biar sehat. Ya, jadi kalau pada tumbuhan itu kan untuk kesehatan kita, karena kan udaranya lebih segar gitu ya. Coba pertanyaan selanjutnya. Coba Ibu tanya, apakah yang kita makan sehari-hari itu berasal dari tumbuhan? Iya. Ya. Iya. Apa? Contohnya apa? Coba. Nasi. Nasi dari padi. Itu ada lagi nggak? Sayur-sayuran itu kan berasal dari tumbuhan ya. Coba Ibu tanya lagi, bagaimana sikap kita terhadap
makanan yang kita makan sehari-hari. Sikap kita terhadap makanan harus bagaimana? Harus habis. Harus habis. Terus karena kan kita itu makanan dari tumbuhan, berarti kan sama aja kita melestarikan tumbuhan seperti yang kata ibu yang pertemuan kemarin ya. Kita harus menjaga tumbuhan gitu-gitu. Terus, nah di situ kita buka sekarang, kita masuk ke pembelajaran ya. Di halaman 7 di situ ada cerita tentang Benny ya. Ya, di situ ada cerita tentang Benny. Sekarang kalian baca dalam hati ya. Kalian baca dalam hati, ibu beri waktu 5 menit. Jika sudah selesai bilang, Bu, sudah selesai gitu ya. Sudah. Nah, di cerita tadi ada, Bu, ulangi ya ceritanya. Setiap hari Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Nah, sekarang ibu buat kelompok ya. Sekarang kalian berdiskusi, ibu buat kelompok. Nisa, Atta, dan Irfan satu kelompok. Nah, sekarang di situ kan ada pertanyaan di bawah, yaitu diskusikan dengan kelompokmu. Di situ ada apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya. Kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya. Ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Yang kelima, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Keenam, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Dan ketujuh, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaannya. Sudah? Sudah semua kelompoknya mengerjakannya? Sudah? Nah, sekarang ibu ingin kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Coba kelompok 1, Nisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ayo kita maju ke depan sini, tidak bisa. Bawa hasil diskusinya, maju ke depan sini. Di sini. Sini. Yang nomor 1, Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Tidak dihabiskan. Tidak dihabiskan. Oke, terima kasih Nisa. Silakan duduk. Pertanyaan kedua. Atta maju ke depan. Apa pertanyaannya? Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Apa yang dilakukannya? Oh iya, benar. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 3, Irfan. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan Benny atau adiknya? Jawabannya apa? Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak? Adiknya? Jawabannya itu Benny ya. Dah, Irfan duduk. Sekarang kita bahas pertanyaannya ya. Nah, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Coba. Tidak menghabiskannya. Tidak menghabiskannya. Iya, adik Benny tidak menghabiskannya. Terus yang kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Menghabiskannya. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Adik Benny. Nah, yang sikap bijak terhadap makanan itu Benny ya, karena Benny menghabiskannya. Karena kalau adik Benny itu tidak menghabiskannya ya.
Coba kita pertanyaan selanjutnya. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Keluarga. Keluarga, karena keluarganya sudah membeli makanan, membeli nasi ya. Terus juga para petaninya juga sudah menanam tanaman, itu sudah waktu yang cukup lama gitu ya. Coba pada selanjutnya, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Belum. Kenapa belum? Karena menghabiskannya. Jadi Benny dan adik Benny itu haknya mendapatkan makanan yang cukup. Berarti adik Benny dan Benny itu sudah mendapatkan haknya. Jadi haknya itu dia mendapatkan makanan yang cukup, makanan yang layak, makanan yang enak gitu ya. Jadi dia sudah mendapatkan haknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawaban ini belum, karena adik Benny membuang makanannya, kan itu kan bukan sebuah kewajiban. Kewajiban dia itu menghabiskan makanannya supaya menghormati para petani, menghormati keluarganya sudah memberi makanan yang cukup gitu kan. Sama aja kita juga melestarikan lingkungan, kita nggak membuang-buang makanan gitu ya. Yang ketujuh, ketika Benny menghabis makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Nah iya, karena kan pada kalau kita sudah menghabiskan kan berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita di rumah gitu ya, di lingkungan rumah. Nah, jadi tanaman itu mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya, seperti yang kata ibu tadi ya, nggak boleh bawa makanan gitu, merawatnya gitu kan. Itu sama aja kita bijak gitu untuk menggunakannya gitu. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanannya. Coba ibu tanya di sini di rumah, siapa yang di rumahnya makannya selalu nggak habis? Coba. Nggak ada. Tuh, Irfan selalu nggak habis di rumah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kan kebanyakan kita di lingkungan kita ini petani gitu ya, lingkungan kita ini. Jadi kita itu dengan kita menghabiskan makanan berarti kita sudah bijak gitu ya dengan merawat lingkungan gitu, bijak menggunakan tanaman gitu ya. Terus bayangkan kalau misalnya semua orang seperti adik Benny gitu, berapa banyak nasi yang terbuang setiap hari. Misalnya kita hari ini kita sisa nasi satu sendok, besoknya satu sendok lagi, banyak gak lama-lama? Banyak kan gitu. Belum itu adik Benny satu rumah, belum misalnya Irfan, belum misalnya Atta kalau misalnya nggak menghabiskan gitu ya. Nah misalnya adik Atta gitu, jadi kita tuh harus menghabiskannya karena udah pasti terbuang banyak gitu ya. Terus nih, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Kan kalau kita buang-buang makanan sama aja kita ngebuang tanaman gitu ya. Tanaman yang sudah kita tanam dengan susah payah, kita buang gitu aja kan, yang kita kan nggak mau ya tanaman hasil susah payah kita terbuang gitu aja ya kan. Nah coba di bawah situ ada baca, berpikirlah sebelum kamu membuangnya ya, ada di situ. Nah di situ kan ada sawah dibajaknya sehari, bisa kan kalau sawahnya besar bisa sehari 2 hari gitu ya. Padi ditanam tuh 21 hari sampai 30 hari. Terus padi mulai berbijinya hari ke 100 gitu. Terus padi dipanennya hari yang ke 120. Terus padi diambil dari sawah hari ke 122. Padi dijemur dan digiling hari 130. Terus hari 130 padi siap jadi beras 132 dan siap dimakan gitu. Berarti kan 132 itu coba berapa bulan coba? Setiap bulan aja kita 30 hari. Coba 30 kali 1, 30 kali 1 30, 30 kali 2 60, 30 kali 3 90, 30 kali 4 120, 4 bulan lebih kan gitu. Nah sekarang ibu pengen kalian buka di bawah itu di halaman 9, ada perhatikan gambar berikut ya. Di situ ada gambar A, B, dan C. Coba ibu tanya dulu, gambar A ini gambar apa? Menebang pohon. Menebang pohon. Yang B gambar apa? Menanam pohon. Yang C apa? Merusaknya. Nah, jadi di bawah itu kan ada tabel. Ibu ingin kalian berdiskusi tadi seperti tadi, kelompok yang tadi ya, ingin berdiskusi. Di situ apa yang dilakukan orang
pada gambar tersebut, gambar A, B, dan C. Terus yang kedua, 3, soal dan seterusnya kalian berdiskusi ya. Kalian jawab di situ ya. Coba kalian diskusikan terlebih dahulu. Sudah? Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas-tugas lain. Tugas ini simpan dulu, nanti akan dikumpul nanti di akhir pembelajaran hari ini ya. Nah, coba kita lihat. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, betul atau tidak? Betul ya, karena kalau kita membuang hari ini, kita sudah masaknya banyak, kebuang, besok udah nggak bisa dimakan lagi dong ya gitu. Berarti kita makannya sedikit-sedikit, tapi kita menghemat gitu, sama aja menghemat gitu ya. Terus tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman ya. Nah, di situ di bawahnya lagi ada refleksi ya. Ada refleksi, coba dilihat yang soal pertama. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Coba bagaimana contoh sikapmu yang bijak terhadap tumbuhan? Coba merawatnya, terus menyiraminya, terus tadi tidak membuang-buang makanan. Nah, kalian sekarang isi itu masing-masing. Nanti kalian simpan dulu, nanti bisa dikumpul ya, isi masing-masing ya. Kerjakan, Irfan, Atta, dan Nisa kerjakan di buku latihannya. Sudah semua. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Sekarang tutup dulu buku latihannya. Dilihat lagi di buku paketnya halaman 11. Kita lihat. Di situ ada tulisan, tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya. Foto fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang bagaimana cara menafsirkan bilangan desimal? Nah, kan 1,3 ini besar ya untuk kalau kita membuang-buang makanan. Kalau kita punya duit 1,3 miliar ini banyak. Untuk kita banyak ya. Tapi kalau untuk membuang sampah, membuang makanan itu menumpuk banyak banget ya. Coba Ibu tanya di sini. Kalian tahu nggak 1,3 ini kan tadi katanya penaksiran ya, penaksiran bilangan taksiran gitu. Nah, tahu nggak ini bagaimana cara membuatnya jadi bilangan desimal? Nggak tahu. Nah, jadi kita itu kalau membuat bilangan desimal itu dengan cara membulatkannya ya. Terus, nah, coba kalian diskusikan kelompok yang tadi. Bagaimana sih cara membulatkan bilangan tadi? Coba kalian diskusikan. Sudah ada yang tahu nggak caranya? Nggak ada tahu. Gimana? Kita bahas bareng-bareng ya. Ya, jadi bilangan 1,3 ini kita bulatkan menjadi 1,0. Kenapa 1,0? Coba ada yang bisa jawab nggak? Jadi 1,0 kita buat garis bilangan di sini. 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, jadi di sini kan 1,3 ya. Nah, di sini 1,5, 1,6, 1,7,
1,7, 1,8, 1,9, 1,9, 2,0. Jadi ini itu adalah bilangan desimal per 10 ya, bilangan desimal per 10. Jadi ibu tanya coba, 1,3 ini lebih dekat ke 1,0 atau 2,0? 1,0. Jadi 1,3 ini dibulatkan menjadi 1,0. 1,0 ya, seperti itu. Coba pertanyaan selanjutnya, di situ ada kan, misalkan bulatkan nilai 5,3 ya. 5,3 sambil diisi ya, itu lembar jawabannya yang di bawah itu. Coba ibu tanya, 5,3 ini lebih dekat ke 5,0 atau 6,0? Coba siapa yang bisa jawabnya? 5,3 jadi 5,0 atau 6,0? 5,0. Iya betul, karena kan 3 tadi lebih dekat seperti kayak tadi gini, misalnya 5 lebih dekat ke sini ya, ke 5,0 ya. Ya, seperti itu. Kita coba soal selanjutnya, ada 5,23. 5,23 ada di situ? Ada di situ? Ada kan? Nah, coba di situ ada lagi pertanyaannya. 5,23 lebih dekat ke 5,20 atau 5,30? 5,20. Ya, benar. Jadi 5,23 ini adalah bilangan desimal per 100 itu. Bilangan per 100. Selanjutnya yaitu ada soal selanjutnya ada 2,456 ya. 2,456 lebih dekat ke 2,450 atau 2,460? 2,450. Ini 456 nih. 456, 2450 atau 460? Lebih dekat ke mana? Coba 60. ke 60. Ke 60 ya. Jadi karena 56 nih, kita coba gini aja. 56, 57, 58, 59, 60. Cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba kalau dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Dari 51 coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebih dekat ke 60 seperti itu ya. Nah, jadi kita simpulkan adalah jika di sini ada garis bilangan. Ada garis bilangan seperti ini tadi. Nah, kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau misalnya di sini garis tengahnya nomor 5. Jika tadi seperti ada angka 1, 2, 3 sebelum 5, berarti kita bulatkan menjadi 0 sebelumnya ya. Nah, jika dia lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke 0 selanjutnya. Seperti itu ya. Paham? Paham semuanya. Nah, baik. Seperti itu. Nah, coba kita lihat di halaman 14. Di halaman 14 sudah? Di situ ada pertanyaan tuh. Yang pertama, ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, di situ ada bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat. Nah, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Per 10 tadi seperti ini. Per 10, ini per 100 dan ini per 1000 ya. Nah, di situ kalian jawab pertanyaannya ya. Tulis di buku latihan kalian tadi. Sekarang kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit.
Sudah semuanya? Sudah. Nah, baik. Setelah ini kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Coba lihat di bawahnya. Ayo berkreasi. Nah, di situ ada gambar apa? Coba Ibu tanya, itu gambar apa di situ? Kupu-kupu. Gambar kupu-kupunya dalam bentuknya kayak gimana tuh? Ya gambar kupu-kupu, tapi bukan gambar kupu-kupu biasa ya di situ ya. Di situ sepertinya ada daun-daun yang ditempelkan ya. Ya, coba kita lihat. Di situ ada gambar daun-daun, terus kayaknya berwarna ya kan di situ. Coba Ibu tanya, kalian tahu nggak itu namanya apa? Itu disebut namanya apa? Kupu-kupu ya. Kupu-kupunya dalam bentuk apa? Bentuk daun. Jadi kupu-kupu ini dinamakan kolase. Kolase itu apa sih Bu? Kolase adalah menempelkan Pada permukaan gambar. ya, betul sekali. Coba Ibu tanya lagi. Nah, di sini kan ada kolase kan? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Coba Ibu tanya, di situ ada gambar kolase. Kolasenya itu diapain sih? Kok bisa bentuk kupu-kupu? Coba Ibu tanya. Tempel-tempel. Ditempel-tempel. Tempel-tempelnya biasanya pakai apa itu ya di situ? Pakai lem. Pakai lem, terus dan daunnya berwarna-warni ya. Nah, coba kalian buka di halaman selanjutnya. Ada di situ. Tuh di bawahnya ada langkah-langkah membuat kolase. Coba sebutkan apa aja tuh bahan-bahannya tuh. Daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Langkah-langkahnya apa aja? Siapkan bahan. Siapkan bahan. Selanjutnya, Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. selanjutnya Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. seperti itu. Ya, selanjutnya Perhatikan ukuran perpaduan warna dan bentuknya. ya, selanjutnya Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi, lalu pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Nah, kemarin Ibu ada nyuruh nggak? Suruh bawa gunting, bawa daun kering, sama bawa lem. Bawa. Coba anak keluarkan sekarang. Sekarang pinggirkan dulu ya buku latihannya. Sudah? Nah, wah banyak sekali. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Jadi di sini Ibu punya sketsa gambar kupu-kupu di sini ya. Nah, sekarang kalian Ibu beri tugas berkreasi sebagus mungkin, sekreatif mungkin untuk membuat kolase pada gambar kupu-kupu ini ya. Nah, misalnya nih, kalian pengen kupu di sininya ada bulat sendiri, berarti kalian buat bulat sesuai dengan ininya, dengan ini. Terus misalnya kalian di sini ingin bertekstur, ada dua daun di sini, tempel 2 daun, 3 daun di sini gitu ya. Atau di sini mau dikasih juga nggak apa-apa ya, berkreasi sekreatif kalian. Lalu kalian nanti misalnya kalian ada spidol, nah kalian ingin mewarnai, kan ini warnanya coklat ya, daunnya daun kering warnanya coklat. Nah, nanti daunnya kalian warnai dengan spidol, lalu kalian tempelkan ya, seperti itu. Sekarang kalian kerjakan. Ada yang nggak bawa ya ininya, alatnya ya? Ya. Nanti berarti ganti-gantian ya dengan temannya ya. Coba sini Ibu bantu. Nah, seperti itu.
seperti ini. Coba sekarang Atta, tadi Nisa sudah mencobanya, Irfan sudah mencobanya. Irfan mau membuat apanya? Buat hiasannya. Wah, bagus sekali. Seperti ini. Bagus. Coba yang lainnya. Udah mau selesai tuh. Dan satu lagi tuh. Mana lagi yang mau ditempel? Irfan kan udah membuatnya itu. Satu lagi berarti di sini. Nah, sudah jadi hasil karya kita. Ayo beri tepuk tangan buat kita semua. Coba ibu tanya, bagian sayap kanan atau sayap kiri yang bagus? Sayap kanan. Sayap kanan yang bagus. Ini hasil kerja siapa? Kerja kita semua. Ini hasil kerja kita semua. Nah, ini nanti ibu pengen kalian pajang hasil kerja kita ini di belakang kelas ya. Untuk kita di sini nanti kasih nama kelompok berapa dan siapa yang membuatnya ya, biar nanti ketika kita lihat wah itu bagus gitu, wah nanti misalnya nanti udah bagi rapor gitu ya, orang tua kalian masuk dan ngeliat oh ini hasil kerja anak saya gitu, terus guru-guru lain juga wah pintar sekali membuat kolasenya. Nah berarti dengan selesainya kita membuat kolase ini berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah nanti buku sekarang kalian mengumpulkan buku latihan kalian ya. Tadi sudah mengerjakan tugas-tugas tadi dari kumpul. Nah sudah semuanya? Sudah. Nanti berarti kita setelah pembelajaran kita membersihkan kelas kita, menyapu, membuang sampah yang tadi kita sudah gunting-gunting ya daun-daun tadi ya. Coba ibu tanya, siapa yang hari ini bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tuh apa aja? Kita belajar apa aja hari ini? Membaca, mengisi, sama berkreasi. Membaca, berdiskusi, dan berkreasi. Ya. Jadi kita hari ini membahas tentang cara bijak untuk merawat tanaman gitu ya. Terus cara bijak kita menghargai tanaman gitu ya. Terus kita belajar membuat bilangan desimal ya, membuatkan bilangan desimal. Lalu kita membuat kreasi kolase ya. Pembelajaran kita hari ini tuh supaya kita itu memiliki sifat tanggung jawab dan disiplin seperti itu ya, dan kita berkreasi sekreatif kita ya. Sudah ada yang bertanya dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Berarti cukup ya, berarti sudah paham ya dengan pembelajaran hari ini? Ya. Sudah. Nah, jika sudah, kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Jika ibu ada kesalahan, ibu minta maaf. Kepada Allah ibu minta ampun. Kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Irfan dipimpin doanya. Isai doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti jangan lupa tadi membuang sampah, kita membersihkan kelas, lalu kita menempelkan hasil kolase kita, lalu kita
siap untuk materi minggu depannya ya. Ya udah, Ibu akhiri, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam